Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Sobat Muardi Wae, teman-teman Muardi Wae yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama kami, tim Muardi Wae. Di sini saya Dr. Sandi Nugraha, spesialis anak, bersama narasumber kita, Dr. Arya Pradipta, spesialis mata. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, kita akan membahas mengenai salah satu indera yang paling penting ya dok ya, yaitu indera penglihatan, di mana kita sama-sama tahu bahwa mata itu memegang peranan penting, amat sangat penting dalam kehidupan ini. Tetapi ada beberapa kelainan mata yang mungkin teman-teman atau sobat Muardi Wae pernah dengar, mungkin mengenai glaukom, di mana pada hari ini tema kita adalah penanganan terkini pada glaukom. Nah, kalau boleh sedikit tahu nih kepada Dokter Arya, bisa sedikit diceritakan dok, glaukom itu apa dok? Mana gitu ya? Oke. Assalamualaikum semuanya, sahabat Muardi Wae. Jadi di sini saya juga dalam rangka sekarang ini ada Minggu Glaukoma Sedunia, jadi World Glaucoma Week. Jadi kita dari Muardi juga berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan ya untuk semua orang tentang glaukoma ini sendiri. Nah, sebenarnya glaukoma itu apa? Jadi glaukoma itu merupakan sebuah penyakit mata yang dia itu bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, tentunya kita semua tidak akan mau ya jadi buta ya. Dan bahayanya salah satu penyakit ini adalah dia itu kebutaannya tidak reversible, tidak bisa dikembalikan dok. Oh, berarti di saat divonis glaukom, pertama efek samping paling jauhnya adalah sampai buta dok, hilang penglihatan. Ya. Jadi kalau glaukoma dibiarkan saja, dia tidak diterapi, tidak ada penanganan, kemudian akhirnya endingnya memang akan buta. Dan jika sudah buta karena glaukoma itu, dia tidak bisa dikembalikan lagi sampai saat ini penglihatannya. Berarti kalau misalnya akhir glaukoma itu buta, apakah bisa sebelum sampai terjadi kebutaan, apakah kita bisa deteksi dini dok? Atau ada keluhan awalnya apa sih dok biasanya kalau gejala-gejala glaukoma itu dok? Ya oke. Jadi glaukoma ini salah satu namanya dia itu adalah si pencuri penglihatan. Kenapa dia dikatakan pencuri penglihatan? Karena gejalanya itu sendiri sangat minim atau kadang-kadang kita tidak tahu gejalanya itu apa. Jadi biasanya yang terasa hanya matanya suka pegal-pegal contohnya. Kemudian dia sering ganti-ganti kacamata. Kemudian merasa tidak nyaman berarti ya dok? Hanya merasa tidak nyaman, seperti itu, kadang seperti itu. Jadi spektrum glaukoma yang paling berbahaya yang disebut pencuri penglihatan itu yang itu tadi, yang dia munculnya pelan-pelan, tidak terasa. Betul. Jadi kita menganggap biasanya berarti sobat-sobat atau mungkin teman-teman Muardi mungkin hanya merasa mata saya hanya mata capek kali ya dok ya. Padahal tadi seperti dokter bilang ternyata itu adalah bisa jadi awal dari glaukoma. Nah, dokter barusan menyebut mata seperti apa dok? Tertekan atau ada mengganjal, nggak enak gitu ya. Itu apakah merah dok? Kan paling sering nih dok kalau teman-teman mungkin tahu saya sakit mata itu kan yang awal timbul adalah mata saya merah. Mungkin mereka baru merasa bahwa mata saya ada kelainan gitu ya dok. Apakah glaukoma juga bisa merah dok? Glaukoma tadi saya baru sebutkan yang jenis-jenis yang pencuri penglihatan ya, yang dia nggak kelihatan. Nah, ada glaukoma spektrum lain yang dia itu menyebabkan mata merah. Nah, kalau glaukoma yang menyebabkan mata merah ini dia cenderung ke arah glaukoma yang akut istilahnya ya. Dia jenis-jenis yang akut ini dia tanda-tandanya sangat khas. Jadi kalau jenis akut ini matanya akan merah, kemudian dia akan merasa sangat nyeri. Biasanya hanya salah satu mata saja. Nyerinya itu bisa sampai mengakibatkan kita mual, kadang ada yang muntah seperti itu, dan penurunan penglihatan akan langsung muncul secara mendadak. Apakah tadi kan kadang-kadang teman-teman mungkin merasa ini mualnya lebih ke sakit kepala, pasti ya dok, karena cukup mungkin teman-teman ini akan cukup awam menanggapi tentang sakit ada di daerah kepala, saya migrain. Saya mungkin sakit kepala karena kurang istirahat. Padahal setelah itu mungkin tadi dokter Arya bilang akan diikuti dengan penurunan pandang ya dok ya. Gimana dok cara bedainnya antara ini sakit yang disebabkan oleh bola mata atau sakit karena di luar bola mata ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Kalau penyakitnya itu memang dari bola mata atau glaukoma itu tadi, biasanya dia disertai dengan penurunan penglihatan, biasanya seperti itu.
Kemudian serta juga dengan mata merah, serta ada juga nerocos-nerocos, sering seperti itu. Jadi mata berair, kemudian kemudian kalau dilihat matanya merah dan nyerinya tuh terfokus di mata. Jadi kita merasa di sekitar mata ya. Sedangkan kalau pusing yang karena kepala ya, mungkin yang lainnya entah dia karena terlalu lelah, biasanya pusingnya tidak terfokus di mata dan pada umumnya tidak disertai dengan penurunan penglihatan itu tadi. Jadi berarti yang inti di saat nyeri kepala disertai pandangan tiba-tiba kabur, itu kita boleh segera ke dokter spesialis mata ya dok ya? Sebaiknya diperiksakan saja ya. Bagaimana dengan teman-teman yang tadi dokter bilang dia seolah-olah menggunakan kacamata, kemudian biasanya kan kita denialnya ini mungkin minusnya nambah. Apakah ada bedanya dok? Ya, kalau yang itu memang agak lebih sulit diketahui. Tapi memang kuncinya biasanya kita karena glaukoma itu juga terkait erat dengan usia. Jadi kalau kita sarankan sih rekan-rekan atau ada saudara yang di atas 40 tahun itu dilakukan screening glaukoma. Jadi jika ada keluhan seperti itu tadi, mungkin kacamatanya setelah dibuat mungkin kemudian belum waktu yang lama kok udah tidak cocok lagi mungkin. Nah itu mungkin bisa periksa ke dokter mata. Kemudian hal lainnya adalah glaukoma yang jenis yang ini tadi yang tidak nyeri itu, dia secara klasik akan menghilangkan lapang pandang kita itu mulai dari yang arah pinggir-pinggir. Jadi kalau dok, lapang pandang tadi itu apa definisi lapang pandang dok? Oke, lapang pandang itu secara simpel adalah area yang bisa kita lihat menggunakan mata kita. Jadi misalnya kita melihat dengan satu mata, misalnya kita tutup salah satu mata, kita pasti akan ada area yang bisa kita lihat saat kita mengarah lurus ke depan. Itu walaupun kita melihat lurus depan kan kita kadang bisa lihat ada di samping itu ada apa, itu kan juga kelihatan ya. Berarti selain di depan gini, berarti sampai sejauh mana mata saya tidak bisa lihat, inilah yang disebut lapang pandang. Iya, secara umumnya seperti itu ya. Idealnya sejauh mana dok? Kalau idealnya ukur oleh teman-teman muardi yang awam. Ya, baik. Jadi idealnya memang kita secara normal lapang pandang kita tuh lebih luas ke arah samping ya, atau ke arah temporal, arah samping kita. Jadi kalau mata kiri dia akan bisa melihat lebih jauh di sisi kirinya dia. Kalau mata kanan lebih jauh melihatnya sisi kanan juga. Jadi kalau mau cek bisa tutup satu mata seperti ini, kemudian kita lihat lurus saja ke depan. Nah, coba jari kita itu mungkin ditaruh sedikit ke arah pinggir-pinggir sini dengan mata kita tetap melihat lurus ke depan. Jika mulai tidak kelihatan, mungkin mulai ada kelainan di situ. Karena normalnya saat kita melihat lurus pun jari kita di sini kan masih kelihatan ya. Oke, gitu. Mungkin yang mudahnya seperti itu buat istilahnya cek sendiri di rumah ya. Kalau kita analogikan mungkin setengah lingkaran ya dok ya, bisa. Ya mirip ada. Hampir setengah lingkaran. Berarti juga kalau sobat atau teman-teman muardi yang mungkin biasa menyetir, berarti ya barangkali spion yang tadinya bisa kelihatan jadi tidak terlihat ya dok ya. Berarti itu bisa langsung segera untuk konsultasi. Konsultasi saja. Kalau ditanya tadi sama teman-teman juga, dok penyebab glaukom ini apa dok? Penyebabnya ya. Ya jadi penyebab glaukoma ini sendiri memang banyak. Cuman yang paling sering pertama usia itu yang paling sering. Tadi di atas 40 tadi 40 tahun ke atas. Kemudian dari bawaannya kita masing-masing. Jadi glaukoma betul. Jadi seperti genetiknya, bentuk matanya. Jadi orang yang minus itu punya risiko glaukoma juga, dan orang yang plus juga punya risiko glaukoma. Cuman risikonya ke arah glaukoma yang mana dia berbeda. Kalau orang yang glaukoma itu minus, dia biasanya glaukoma lebih sering yang tadi hilang mendadak pelan-pelan. Bukan mendadak, yang pelan-pelan. Yang pelan-pelan. Sedangkan kalau plus atau bola matanya kecil itu cenderung ke arah glaukoma yang mendadak itu tadi. Yang diikuti oleh nyeri dan sebagainya dan mata merah itu tadi. Nah dok, kalau tadi misalnya dokter menyebutkan bahwa di atas 40 tahun, apakah glaukoma ini kalau bisa kita hubungkan, apakah terkait juga penyakit degeneratif seperti stroke, apakah hipertensi, apakah mungkinnya penyakit-penyakit yang memang umurnya di atas 40 tahun dok? Oke, baik. Jadi karena glaukoma ini sebetulnya kan mata kita itu ada isinya, cairan juga di dalamnya, sehingga dia tidak keras dan juga tidak kempes ya. Nah, cairan ini memang ada yang memproduksi. Nah, normalnya cairan yang diproduksi ini juga akan dikeluarkan. Jadi ada filter saringannya untuk dibuang dengan rate atau kecepatan yang stabil. Nah, saat kita seiring berjalannya usia,
simpelnya saringan itu semakin kotor dan semakin susah untuk menyaring, sehingga ya jadi cairan yang harusnya dibuang mungkin berapa mili per menit itu jadi akhirnya tersumbat di situ, akibatnya tekanan matanya naik karena air yang muncul itu nggak bisa dibuang secara normal. Nah, hal itu lebih sering terjadi pada usia-usia semakin tua itu tadi. Jadi 40 tahun ke atas dia mulai ya fungsinya udah mulai menurun. Walaupun di teori banyak sekali sebetulnya selain umur pun ada juga penyebab-penyebab lainnya tuh ada juga ya. Nah, itu ya. ngomong cairan tadi dok, cairan tadi dokter sebutkan bahwa oh dia itu seiring berjalannya waktu akan berkurang atau filternya tadi mulai berfungsi kurang baik ya dok ya. Apakah cairan mata itu juga sama seperti yang dikeluarkan kalau kita kadang-kadang kena debu, berair, atau kalau mungkin teman-teman perempuan yang nangis keluar air, apakah itu yang dimaksud dok? Kalau itu dia hal yang berbeda ya. Jadi hal yang berbeda. Yeah. Kalau air mata dia sumbernya di luar mata. Kalau yang saya bicarakan terkait glaukoma, dia yang ada di dalam mata. Yeah. Jadi kalau yang air mata karena nangis, karena kelilipan biasanya dia sumbernya lain. Jadi dia tidak terkait dengan glaukoma. Ya, berarti teman-teman di sini dengan yang disebutkan oleh Dokter Arya jangan lupa bahwa air mata tadi berbeda dengan cairan yang menjaga tekanan bola mata kita ya dok ya. Betul. Berarti di saat cairan tersebut fungsinya sudah kurang baik, menurut umur lebih dari 40 tahun tadi dengan faktor resikonya lebih tinggi ya dok ya, terutama kita harus lebih waspada untuk terjadinya glaukom. Tadi dokter bilang glaukom itu ada dua jenis, ada yang mendadak, ada yang tidak terasa ya dok ya. Apakah itu kalau dilihat dari lapang pandangnya tadi mempengaruhi juga dok? Oke, kalau lapang pandangnya, jika kita pada pasien yang glaukoma mendadak yang matanya merah segera itu secara umum lapang pandang akan turun semua. Jadi tidak hanya dari pinggir saja, tapi dia secara umum akan kabur. Jadi kasus ini pada umumnya pasien akan lebih menyadari karena dia langsung tahu, oh mata saya kok kabur dan nyeri, pasti dia akan langsung periksa. Tapi yang sulit memang yang jenis satunya tadi yang perlahan-lahan dan dari pinggir dulu hilangnya lapang pandangnya, nah itu yang agak sulit diketahui. Silent berarti ya dok ya, makanya dia itu ya, pencuri penglihatan makanya. Pembunuh penglihatan. Iya, nah dok, kalau tadi dokter sebutkan juga bahwa si pencuri bola mata ini diam-diam, si pencuri bola mata ini tadi kan bisa tiba-tiba langsung hilang. Pertolongan pertama dok buat teman-teman apabila menemui tadi, aduh kok lapang pandang saya tiba-tiba hilang, atau kok pandangan saya kabur mendadak dan mungkin teman-teman di sekitar bilang mata kamu merah, apa yang harus dilakukan dok? Ya, jadi kalau mungkin rekan-rekan sekalian menemukan tadi tanda-tanda yang seperti kita sebutkan tadi, sebaiknya memang langkah pertama periksakan langsung dok. Jadi kita periksakan ke mungkin puskesmas terdekat, atau kalau ada rumah sakit yang ada dokter matanya boleh langsung ke situ, nggak masalah. Nah nanti pasti akan kita periksa tekanan mata pasien berapa, karena orang normal itu ada rentang tekanan mata normal. Jika pasien tekanan matanya di atas itu intinya tidak normal, biasanya kita akan kasih obat dulu untuk menurunkan tekanan matanya. Jadi langkah pertama memang harus diperiksakan terlebih dahulu, kemudian nanti ada beberapa pilihan penanganan dan pemeriksaan di rumah sakit yang bisa kita lakukan gitu. Baik dok, teman-teman pasti di sini akan sering berhadapan dengan sakit itu kan beli obat dok. Beli obat sendiri yang paling sering adalah pereda nyeri, sampai iklannya kan mungkin banyak ya dok, untuk mengurangi nyeri. Pasti mereka akan mencoba mengupayakan sendiri bahwa oke, saya minum obat dulu dok. Iya kan, minum obat yang ada di pasaran yang dijual umum. Apakah dengan keluhan glaukoma ini yang tadi mungkin ada nyeri di bola matanya juga terasa tegang barangkali ya dok ya, apakah kalau diminumin dengan obat yang ada di pasaran untuk mengurangi nyeri ini apa bisa berkurang dok? Oke, jadi untuk glaukoma yang nyeri, obat pereda nyeri itu akan berefek karena dia hanya menghilangkan nyerinya, cuman tidak menyembuhkan penyakitnya itu sendiri dok. Jadi jika menggunakan obat nyeri, dia hanya seperti menutupi si penyakit ini, padahal dia masih terus berjalan. Jadi bahayanya justru kadang-kadang pasien merasa sudah minum obat nyeri, dia tidak sakit tapi pandangannya masih kabur. Nah itu proses glaukoma akan terus berjalan sehingga justru pasien tidak periksa. Jadi kadang-kadang seperti itu karena sudah tidak sakit, tidak masalah, saya mungkin tidak perlu periksa, padahal sebaiknya masih tetap diperiksakan hal seperti itu, karena bahayanya kalau sudah glaukoma itu berjalan lama, udah banyak saraf mata yang mati,
Dia sampai saat ini kita belum ada teknologinya nih mengobatinya, Dok. Mengembalikan saraf mata yang sudah mati. Ya, sampai saat ini kita belum ada yang menjadi standar untuk menyembuhkan atau menghidupkan lagi, itu belum ada. Gitu. Berarti glaukom ini adalah benar-benar pencuri yang sadis ya, Dok ya? Bisa dibilang. Ngomong tadi tentang obat-obatan yang dikonsumsi. Ada nggak sih, Dok, obat-obatan yang bisa bikin glaukoma? Tadi kan di luar dari saya bilang penanganan bahwa pasti teman-teman minum obat. Barangkali ada teman-teman yang mengkonsumsi obat tertentu sehingga terjadi tiba-tiba matanya menjadi tidak nyaman, penglihatannya menjadi kurang. Apakah ada obat-obat tertentu, Dok? Obat-obatan ya, yang bisa membuat glaukoma ada, terutama dia obat yang mengandung steroid biasanya. Jadi kadang-kadang kita ada obat anti nyeri yang dijual di pasaran juga. Dia mengandung steroid yang umumnya sih ada seperti son-sonnya di belakangnya. Jadi mungkin kalau ada tulisan dexamethasone, methylprednisolone, mungkin seperti itu kemungkinan besar adalah sebuah steroid. Jadi kalau bisa jangan menggunakan yang hal seperti itu. Jika terpaksa pun tidak usah terlalu lama, mungkin hanya 1 minggu lah ya. Jika memang perlu menggunakan steroid dalam jangka panjang, sebaiknya dalam pengawasan dokter memang. Baik. Karena beberapa pasien di sini memang yang tidak bisa lepas dari steroid pun kita tangani. Kasus-kasus mungkin dari anak juga ada ya, Dok ya, yang memang harus pakai steroid jangka panjang. Nah, itu pun kita awasi tekanan matanya juga, Dok. Baik, Dok. Tadi kalau menyebutkan bahwa orang dengan konsumsi steroid yang cukup panjang ya, Dok, baik anak baik dewasa. Dengan konsumsi tersebut berapa kali itu harusnya sebaiknya dimonitor, periksa secara berkala? Karena pasti di sini teman-teman yang mengkonsumsi steroid pasti lupa, Dok, hanya mikir pasti saya sakitnya A, misalnya bisa keganasan, bisa penyakit terkait dengan imun gitu ya, Dok ya. Dia akan lebih tidak memikirkan masalah itu, padahal masalah glaukom ini bisa disebabkan oleh steroid tadi ya, Dok, atau kita mungkin bahasa awalnya adalah obat antiinflamasi ya, Dok, anti radang. Mulai kapan mereka harus start? Oke, selain saya pantau progres penyakit saya juga harus pantau penglihatan saya. Oke, jadi minimal kita paling cepat bisa 2 minggu, Dok. Paling cepat 2 minggu, tapi kalau memang terlalu ini bisa kita 1 bulan, nggak masalah. Minimal saat mulai penggunaan steroid atau antiinflamasi itu tadi, periksa dulu dalam rangka 1 bulan setelah penggunaan. Dari situ kita akan lihat kondisi saraf pasien seperti apa. Jika kita nilai masih bagus, mungkin kita bisa cek ulangnya, tidak usah terlalu sering, tidak masalah. Tapi ternyata jika setelah penggunaan itu kok ini pandangannya atau mulai ada penurunan, ada sarafnya mulai ada kelainan, nah itu biasanya kita suruh balik periksa lebih sering lagi, mungkin tiap 2 minggu sekali. Tapi secara umum kita 1 bulan sekali, jika bagus mungkin bisa tiap 3 bulan, nggak masalah. Tapi jika memang belum pernah sama sekali, ya sebulan setelah penggunaan kita periksa dulu, Dok. Berarti monitoring ini juga terkait sama umur ya, Dok, tadi terutama kalau umurnya mungkin lebih dari 40. Betul. Dan dia mengkonsumsi steroid. Nah, gimana, Dok, kalau misalnya anak-anak? Kebetulan saya di bidang anak, Dok. Anak-anak kan kadang untuk menceritakan suatu subjektivitas ini kan agak rancu ya, Dok ya. Ya mungkin dia hanya bisa nangis, ngeluh sakit, ngeluh tidak enak. Apakah kalau anak ada tanda spesifik, Dok? Selain dua tadi ya, tiba-tiba atau merah? Ya. Untuk anak yang mungkin kita mulai dari yang paling kecil ya. Jadi bayi baru lahir itu pun sebetulnya bisa glaukoma. Tanda-tandanya pada anak yang seperti ini biasanya matanya akan besar sekali. Dia beda. Kita kelihatan kayak melotot, Dok. Jadi seperti melotot, dan kalau kita lihat kornea kita nih yang hitam-hitam nih di mata kita nih, itu akan lebih besar dibandingkan orang normal. Pada anak-anak. Putih-putihnya juga, Dok. Sebetulnya putih-putihnya memang masih, cuman yang hitam-hitamnya ini diameternya akan sangat lebih besar dibandingkan yang normal ya. Hal itu menunjukkan tekanan mata anak ini sangat tinggi. Jadi kalau ada bayi atau anak-anak yang lahir dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar memang ada glaukoma dari lahir ya, kongenital atau yang kita sebut, itu biasanya karena genetik. Nah, itu bisa muncul. Kalau yang anak-anak menggunakan obat-obat antiinflamasi itu tadi, memang agak sulit. Jadi di situ kadang anaknya tidak mengeluhkan, karena anak-anak justru kadang tidak lebih aware terhadap itu dibandingkan orang dewasa. Kadang mereka cuma dikucek-kucek saja atau kadang pun tidak lapor ke orang tuanya. Nah, kalau ada anak yang menggunakan itu, mungkin peran dari orang tua atau yang menjaga sih memang untuk nanti kita periksakan anaknya itu ke bagian mata gitu aja, Dok.
Atau kalau bagus sih memang anaknya bisa cerita penglihatannya ada kelainan atau matanya mengganjal setelah menggunakan anti-inflamasi itu tadi, itu lebih bagus. Baik, berarti kalau bisa anaknya kita ajak kerjasama untuk mendefinisikan apakah penglihatannya kabur, minimal gitu aja ya dok ya. Nah, terkait dokter bilang juga tadi dengan apabila misalnya si anak tersebut, maaf tadi bayi dok ya, baru lahir dengan kelainan bawaan yaitu glaukoma kongenital. Selain secara fisik bisa kita lihat dari korneanya yang terlihat sangat besar, apakah itu ada kelainan lain seperti contoh mungkin kita sering dengar masalah katarak kongenital juga ya dok ya? Apakah bisa berjalan bersama atau memang biasanya glaukoma kongenital ini ya silent aja, karena kalau katarak kita langsung katarak kongenital nih keruh gitu. Ya. Kalau glaukoma kongenital dia cenderung berjalannya sendirian ya. Dia tidak bersamaan dengan katarak, tapi dia khas juga dok. Jadi kalau kita lihat matanya besar seperti itu, dan kadang-kadang bisa ada korneanya itu ada keruh-keruh juga, itu ada seperti garis-garis yang di mata, itu lebih meyakinkan lagi kalau dia glaukoma. Jadi insya Allah kalau saya dari pengalaman, orang tuanya tuh pasti sadar jika anak lahir dengan kondisi seperti itu, matanya kok besar seperti ini, nah itu biasanya mereka pasti akan periksa. Jadi sejauh ini kita bisa mendeteksi dari situ. Ya. Kalau kita ngomong glaukoma pada bayi tadi dok, kita tahu katarak pasti salah satunya terbanyak disebabkan oleh congenital rubella syndrome. Atau sebelumnya pada saat kehamilan mungkin orang tuanya terinfeksi penyakit rubella tadi. Apakah kalau glaukoma ini juga infeksi dalam kandungan tadi bisa mencetuskan terjadinya glaukoma pada anak? Kalau glaukoma karena infeksi sejauh ini memang jarang ya kasusnya. Mungkin ada, tapi saya juga kurang tahu pastinya. Memang kalau dari penelitian dia cenderung mengarahkan ke genetiknya dok. Jadinya kalau yang terkait infeksi karena infeksi itu dia sistemik, jadi sehingga jarang sekali dia hanya glaukoma saja. Contohnya katarak rubella itu selain mata kan biasanya dia juga mungkin ada jantung juga yang kena, kemudian ada juga dari telinganya gitu. Dia sering-sering terkait seperti itu. Sedangkan kalau glaukoma ini ada masalah sebetulnya pembentukannya itu ada permasalahan saat di janinnya, waktu dia masih anak-anak ada pembentukan yang tidak beres di situ. Nah, biasanya hal seperti itu masalah genetika biasanya yang sering terjadi. Baik, nah, ngomong-ngomong juga tadi masalah katarak pada orang dewasa, saya nyinggung dikit nih dok. Bisa dok katarak bareng glaukoma karena umurnya juga umur rawan ya dok ya? Katarak bareng glaukoma ya. Ya itu bisa terjadi, dan kalau dapat memang ya susah juga ya, mungkin dapat paket ya, jadi paket katarak dan glaukoma ya, kasihan juga pasiennya. Tapi memang cukup sering terjadi juga dok. Jadi kadang-kadang orang yang dengan katarak biasanya karena katarak itu keruh dan kadang terlihat pandangannya langsung kabur, pasien pasti akan lebih merasa sehingga periksa. Dan pada saat ke tempat kami kadang-kadang katarak tidak hanya itu saja permasalahannya, ternyata disertai glaukoma juga. Jadi sangat mungkin orang katarak menderita katarak dan juga glaukoma itu sangat mungkin juga dok. Berarti buat teman-teman atau sobat Muardi wae, di saat kita punya orang tua atau Pak D, Bude yang akan direncanakan untuk operasi katarak, tidak ada salahnya sekalian kalau bisa diperiksa ya dok. Betul. Tekanan bola matanya ya. Karena kan kadang-kadang mungkin teman-teman kok habis operasi katarak mengeluhkan ternyata belum jernih, ternyata setelah diperiksa lebih lanjut barangkali ada glaukoma. Itu sering juga ya dok berarti. Cukup sering juga. Baik, kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di Facebook, di Facebooknya RSUD Dr. Muardi dan juga di Instagramnya @RSUD Dr. Muardi. Nah, kepada @Fairulnur ada pertanyaan nih, dok mau tanya, saya seorang Odapus itu orang dengan lupus ya berarti, dan saya sudah kena katarak dok. Dari dokter mata disuruh kontrol 3 bulan sekali, tapi obat tetes saya sudah habis sebelum 3 bulan. Apakah perlu saya beli sendiri atau saya tunggu kontrol? Oh ini mungkin tidak sesuai topik, tapi boleh kita bahas orang dengan lupus ya? Dia dengan akhirnya katarak ya. Oke, jadi kalau lupus saya juga pengalaman memang steroid juga ya dok ya, menggunakan antiinflamasi jangka panjang ya. Minum pasti minum ya. Jadi orang dengan lupus memang yang terutama dengan katarak kita harus cek juga karena kemungkinan besar bisa muncul glaukoma karena penggunaan obat-obat steroidnya atau antiinflamasinya itu dok. Nah setahu saya sih memang
Kalau obatnya habis, jika pasien mungkin dengan jaminan, seharusnya dia bisa datang tiap bulan untuk ambil obat lagi ya, gitu. Jadi sebaiknya sih, nah ini mungkin kita perlu pastikan juga nih obat tetesnya apa. Kalau memang dia obat tetes glaukoma, sebaiknya jangan sampai putus. Jadi bagaimana caranya? Apakah mau membeli sendiri atau mau kontrol dulu sebelumnya minta rujukan, nanti kita berikan obatnya seperti itu. Tapi jika mungkin dia tetes obat yang lain, contohnya kadang hanya air mata buatan seperti itu, nah itu bisa boleh stop nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia obat glaukoma, sebaiknya jangan ada jeda karena dia bahaya kalau treatmentnya di tengah-tengah ada yang lubang, bolong, itu risiko juga nanti. Baik dok, berarti dengan Ibu Fairul Nur, kalau dia dengan menderita lupus dan dokter matanya sudah bilang dia katarak, apakah lebih baik juga dia mencoba menanyakan ya dok masalah apakah ada risiko untuk terjadinya glukom? Ya betul. Berarti Ibu Fairul Nur bisa minta untuk diperiksa tadi ya, tekanan bola Bisa. mata ya dok? Betul, tekanan bola mata salah satunya ya. Dan kalau begitu dengan konsumsi obat-obat mata tadi coba diperhatikan ya dok ya. Nah, apakah ada dok obat mata yang mengandung antiinflamasi dok? Obat mata yang mengandung antiinflamasi, Tetes berarti ya? tetes ya. Dalam hal ini yang steroid tadi ya, Iya. antiinflamasinya ya, itu ada dan karena banyak yang kita kombinasikan antara steroid dengan antibiotik. Nah, oleh karena itu jika memang menggunakan obat tetes yang ada antiinflamasi, ada steroid, biasanya kita ada waktu yang disarankan, mungkin tidak boleh melebihi berapa lama, atau contohnya setelah operasi mata akan kita berikan pasti obat itu, dan kita berikan tidak selamanya, memang beberapa saat saja dengan kontrol, kita cek tekanan matanya secara berkala seperti itu. Nah, bahayanya adalah jika pasien beli sendiri di luar, ini kejadian beli sendiri ya dok? belum konsultasi, di situ memang obatnya karena dia antiinflamasi, dia pasti akan sangat cepat membuat mata merasa nyaman, terutama yang pasien-pasien mata merah seperti itu. Nah, kadang pasien, wah enak nih pakai obat ini, nah dia belum konsultasi, dia lanjutkan saja secara berkepanjangan, kemudian dia beli lagi saat habis mata merah, beli lagi, dan itu pernah ada kasus yang akhirnya terjadi glaukoma karena itu, karena kebiasaan itu. Dari hal sepele dia mencoba beli obat sendiri, pakai sendiri ngerasa nyaman, ternyata ingredientsnya atau isinya obat tetes mata tersebut mengandung steroid. Oh berarti bahaya. Nah, sebatas mana teman-teman di luaran bisa memberi obat tetes mata di pasaran dok? Kan kalau yang kita lihat sering ada yang iklan di TV merek-merek tertentu gitu ya dok ya. Apakah itu mengandung steroid dok? Kalau yang dijual bebas nih ya? Ya, setahu saya ada memang yang beberapa apotek menjual juga yang ada steroidnya. Nah, jika memang mungkin Anda tidak yakin tadi ada steroid atau tidak, minimal dipakai jangan melebihi 2 minggu. Sehingga menggunakan obat itu jika sudah mendekati 2 minggu, stop saja, atau mungkin hanya seminggu saja, itu lebih aman. Karena kalau dari literatur juga biasanya glaukoma karena obat steroid itu biasanya 2 mingguan ke atas sudah mulai muncul. Walaupun ada yang di bawah 2 minggu, tapi rata-rata 2 minggu ke atas itu mengakibatkan tekanan matanya naik. Jadi kalau terpaksa harus menggunakan itu, cukup sampai 2 minggu saja, tapi setelah itu jangan pakai lagi sampai sebulan, minimal sampai 3 bulan. Jadi jangan misalnya 2 minggu nih, ya pakai, break cuma sehari, besoknya pakai lagi. Nah itu juga bahaya karena efek obatnya masih ada, belum hilang semua di situ. Berarti gitu apabila menggunakan obat tetes mata, apapun obat tetes matanya sebaiknya di bawah 1 minggu, matanya tidak kunjung reda, boleh periksa penyakitnya aja. segera untuk periksakan ke dokter spesialis mata. Nah, di RSUD Dr. Muardi bisa menjumpai dokter spesialis mata ahli di bidangnya terutama. Di sini ada dokter Arya, ada dokter Jojo, atau dokter Raharjo yang kita sebut ya dok ya. Dan teman-teman lainnya di bagian ilmu kesehatan mata, RSUD Dr. Muardi. Bisa di Poli Cendana, bisa di Wijaya Kusuma lantai 2, dok. Lantai 2. Nah, teman-teman Muardi Wae di sini yang kita bahas tadi masalah glaukoma. Nah, apakah orang dengan pengkonsumsi obat-obatan tadi yang jangka lama, dok, terutama yang sudah menderita glaukoma ya, dok, apakah mengandung steroid juga, dok? Obat glaukoma itu sendiri? Obat glaukomanya, oke. Kalau obat glaukomanya tidak ada yang mengandung steroid, dok. Kalau obat glaukoma saja. Tapi memang obat yang lain tetes mata kadang ada. Tapi kalau untuk yang obat glaukoma tidak ada steroidnya. Menyinggung masalah tadi, dok ya. Obat glaukoma, minum obat, dan Ibu Fairul kebetulan nanya lagi nih, dok. Gimana kalau dia pakai obat tetes Cantarlen, nyebut merek nih? Ya.
Kalau karena itu tidak masalah, seharusnya tidak masalah ya. Kalau hanya itu ya. Tadi bisa ya, maaf bisa. nyebut merek tidak disponsorin oleh siapapun, tapi karena Ya. pertanyaan nyebut merek nih dok. Ya, insya Allah nggak apa-apa itu. Kalau boleh Ibu Khairul tahu nih dok, Kantarlen isinya apa dok? Istilahnya dia banyak seperti elektrolit, juga ada potasium kalau tidak salah, ada beberapa macam di situ. Berarti ini cairan fisiologis untuk mata? Lebih cairan itu, sama dia untuk kataraknya sebetulnya. Jadi bisa secara teori dia akan menunda lah. Kita tidak bisa bilang menyembuhkan kataraknya, cuman sedikit menunda katarak itu sehingga tidak langsung matang dengan waktu dekat seperti itu. Tapi memang pada akhirnya kemungkinan tetap akan berjalan kataraknya, cuma tidak secepat itu. Kalau memang obat yang diberikan itu saya rasa nggak masalah, kalau mau dilanjutkan boleh dilanjutkan, atau ternyata habis terus nggak dikasih pun juga nggak masalah, tidak apa-apa itu. Berarti dengan pengawasan dan rutin kontrol ke dokter tadi. Berarti jawabannya untuk Ibu Khairul adalah boleh, tapi tetap jangan lupa untuk selalu kontrol ya dok ya. Betul. Kalau walaupun beliau bilang tadi sudah kontrol per 3 bulan, berarti alhamdulillah secara keadaan umum berarti baik ya dok ya, karena bagus. Jeda untuk kontrolnya 3 bulanan. Ya. Nah, selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi dari @hafiz_faziandra. Dok, untuk pemakaian tim Optal jangka panjang, adakah efek sampingnya tim Optal? Tim Optal Gimana nih, dok? jangka panjang ya, karena dia setahu saya ada antibiotik juga, jadi tetap kita cek saja kalau ada antibiotik juga, karena antibiotik yang misalnya terlalu lama kita pakai juga mengganggu istilahnya flora normal dalam mata ya. Jadi istilahnya di mata kita tuh ada kondisi normalnya, ada bakterinya juga sedikit-sedikit yang aman buat mata, dan juga ada cairan mata. Nah, antibiotik ini sebenarnya bisa mengganggu ekosistem itu kalau terlalu lama memakainya. Jadi saya rasa sebaiknya diperiksakan ya, kalau itu sebaiknya. Jangka panjang kecuali memang diresepin oleh dokternya, memang memerlukan jangka panjang boleh, tapi kalau memang tidak sebaiknya jangan ya, atau mungkin periksa dulu ke dokter. Tadi juga dokter menyebutkan bahwa glaukom ini terkait dengan saraf mata yang tidak bisa dipulihkan lagi dok. Apakah ini terkait juga dengan, apakah saraf mata ini terkait dengan yang lain dok? Apakah saraf mata ini berdiri sendiri hanya khusus mempersarafi mata? Oke, untuk saraf mata ini yang karena glaukoma, kelainan glaukoma, memang dia hanya mata saja dok. Jadi walaupun saraf mata itu kan memang menyambung ke otak juga pada akhirnya. Saraf nomor 2 ya dok ya? Saraf nomor 2, dia itu nyambung ke otak. Jadi bisa saja kelainan di otak mengakibatkan gangguan penglihatan dan sebaliknya. Jadi kalau kelainan saraf mata juga pasti penglihatan akan kabur. Seperti itu. Jadi tapi kalau ditanyakan apakah terkait yang lain, saya rasa memang hanya di mata saja dia dok ya. Penyebab tadi, saya kembali ke penyebab dok. Kalau tadi sering penyebab glaukoma ini tidak diketahui, atau kalaupun diketahui berarti tadi yang paling dekat adalah mengkonsumsi obat antiinflamasi dalam jangka waktu lama. Bisakah sebuah kecelakaan atau trauma membuat atau menyebabkan glaukom dok? Mungkin terpukul, misalnya kalaupun anak-anak dia main dengan teman-temannya tidak sengaja terbentur, kadang-kadang kan terbentur bola matanya, atau mungkin kalau dia semakin dewasa kecelakaan lalu lintas barangkali. Ya, jadi glaukoma karena penyebab kecelakaan itu tadi dia bisa terjadi dok. Jadi bisa, walaupun tidak selalu, tapi orang dengan kecelakaan kena matanya, ada kelainan penurunan penglihatan, itu ada kemungkinan dia terjadi glaukoma juga dok. Jadi kalau dari kami kita pasti akan periksa semua pasien yang ada trauma di matanya, ada luka, entah terbentur, entah kenapa, kita periksa tekanan matanya bagaimana, dan apakah pasien ini menderita glaukoma yang kita sebut glaukoma sekunder ya, karena dia disebabkan oleh kecelakaan itu tadi. Jadi mungkin terjadi. Terutama kalau kecelakaan tadi berkaitan dengan kepala ya dok ya, dimana dokter Arya tadi sudah bilang bahwa ada syaraf khusus yang memang mempersarafi bola mata tersebut, dan apabila itu terkena akan menyebabkan glaukom. Nah, ngomong-ngomong istilah awam nih dok, sama nggak glaukom sama stroke tapi pada bola mata dok? Stroke pada bola mata ya? Istilahnya kan teman-teman sering tuh ya di masyarakat awam bahwa stroke tapi di bola mata gitu. Apakah sama dok? Kalau untuk istilah awam ya, jadi mungkin memang dia berbeda sebetulnya dibandingkan dengan stroke ya. Karena kalau kita lihat stroke kadang ada juga yang memang bisa sedikit membaik ya karena stroke ya. Glaukoma ini biasanya kalau sudah terjadi dia nggak bisa balik dok. Jadi
Kadang-kadang kalau sudah saraf matanya memang sudah mati, kita nggak bisa istilahnya nanti kembali normal lagi. Dan stroke ini kalau saya rasa untuk glaukoma, terutama yang jenisnya perlahan-lahan, dia tidak cocok ya, karena stroke itu seringnya mendadak. Mendadak dan tiba-tiba langsung menjadi kelainan. Sedangkan kalau mata, glaukoma sebetulnya kurang tepat kalau kita, menurut saya mau disebut stroke itu kurang tepat mata. Karena seringnya dia terjadi yang perlahan-lahan, kecuali yang jenis kedua tadi yang mata merah dan mendadak munculnya itu. Baik, dok. Kan ada istilah bahwa glaukoma ini ada sudut terbuka, ada sudut tertutup, dok. Apa bedanya, dok? Oke, bedanya ini secara anatomis, jadi mungkin bagi orang teman-teman sahabat Muardiwaya mungkin nggak terlalu ini ya, relevan dengan ininya, cuman kalau ditanyakan bedanya, sudut yang terbuka itu intinya kita nyambung ke saluran pembuangan mata tadi yang saya sebutkan. Nah itu kalau sudut terbuka, sudutnya untuk masuk ke saringan itu dia istilahnya tidak tertutup ya, tidak ada yang menutupi. Tapi kalau sudut tertutup, ada saluran pembuangan cairannya itu tadi dia ditutupin oleh sesuatu yang pada umumnya adalah bagian mata kita sendiri yang dinamakan iris. Itu adalah sudut tertutup. Nah, bedanya sebetulnya itu, dok. Nah, kalau yang tertutup itu yang muncul mata merah dan keluhannya mendadak dan biasanya nyeri sekali dan lebih berbahaya karena dia hanya waktu sebentar aja bisa mengakibatkan penglihatannya itu turun secara signifikan gitu. Berarti, dok, kalau untuk tadi dokter sebutkan bukan untuk sudut terbuka tertutup, bukan sudut lapang pandangnya ya, dok ya? Bukan ya. Berarti berdasarkan dari anatomisnya tersebut. Betul. Tadi. Karena kan kadang-kadang ada orang yang bilang, saya pernah kebetulan menjumpai, iya dok, orang tuanya kebetulan kena glaukoma yang lapang pandangnya sempit atau sudutnya, nah saya bilang sudut, padahal itu ternyata istilah secara anatomisnya tersebut. Ngomong-ngomong teknologi nih, dok, apa sih yang bisa dilakukan di Muardi, di poli spesialis mata untuk screening atau untuk mungkin teman-teman yang dengan kelainan yang sudah dokter sebutkan tadi pengen periksa ke sini, kita punya alat apa, dok, yang bisa kita paparkan sedikit di sini, dok? Yeah. Jadi untuk di poli mata glaukoma kita sudah cukup lengkap untuk pemeriksaan mengenai glaukoma ini. Yang pertama, tekanan bola mata kita punya, bisa tekanan bola mata kita periksa. Kemudian tadi untuk memeriksa lapang pandang kita pun punya ya, jadi bisa. Nanti kalau mau cek lapang pandang sahabat-sahabat sekalian bisa periksa ke poli mata di Muardi, itu kita punya. Kemudian untuk menilai kesehatan saraf mata, jadi kita bisa ada foto scan mata yang itu hasilnya bisa melihat nih kondisi saraf mata pasien ini bagaimana, apakah dia masih baik atau sudah mulai ada penipisan atau kelainan karena glaukoma, itu bisa kita lakukan juga, dok. Dan untuk yang segi anatomis ini kita juga bisa cek sudut terbuka atau tertutup, itu alatnya juga ada, kita bisa periksa. Berarti sudah lengkap dari mulai tadi tekanan bola mata, lapang pandang, kemudian tadi bisa dilihat di scan saraf bola matanya. Sekarang saya pengen nanya yang pertama, ngukur tekanan bola mata, dok. Gimana sih, dok? Ngukurnya, apakah ya? Di sini teman-teman mungkin loh, tekanan bola mata diukur tuh gimana caranya? Apakah ada sensasi nyerinya, sakit apa enggak? Apakah harus dengan kondisi tertentu atau memang sebenarnya dalam keadaan apapun bisa diperiksa, dok? Untuk tekanan bola mata tadi, dok. Tekanan bola mata, kalau yang mungkin sahabat-sahabat pernah yang sering lihat tekanan darah ya, biasanya dikasih kalau di sini itu tekanan darah ya. Kalau mata kita nggak menggunakan itu, misalnya matanya diikat itu juga enggak. Kita yang paling simpel di Muardi dengan sebuah tiupan, jadi ada alat, dia nanti akan mengeluarkan angin, yang angin itu akan ditiupkan ke mata kita. Nah itu nanti dia akan menilai kalau angin itu terbentur dengan mata dengan kekuatan segini dan nanti ada respon yang seperti ini, dia nanti akan menilai tekanan mata pasien itu berapa. Nah alat ini tidak perlu persiapan yang spesifik, persiapan khusus, jadi tidak perlu ada obat sebelumnya atau apa, cukup duduk saja, nanti kita melihat ke alat itu, nanti ada angin yang meniupkan ke mata kita. Dan tidak nyeri biasanya. Nggak usah takut sama rasa nyeri ya, dok, karena takut, ya. Kadang-kadang kita mungkin awam sering ya, dok, berhadapan dengan di tensi seneng kalau bisa kan, kapanpun ada tensi, tapi yang ternyata kita tidak terlalu aware adalah masalah tekanan bola mata tadi yang ternyata cukup vital mengganggu penglihatan. Jadi buat sobat Muardiwaya nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya. Kalau kata dokter Arya, tinggal duduk nanti diperiksa. Insya Allah
tidak menimbulkan nyeri yang Ya. cukup besar ya dok ya Betul. istilahnya. Nomor 2 tadi kalau kita ngomong lagi masalah pemeriksaan lapang pandang dok, boleh dibagikan sedikit gambaran pemeriksaan lapang pandang Lapang ini? pandang ya. Apa Ya. sih dok? Jadi pemeriksaan lapang pandang pastinya kita nanti ada pasiennya, ada pemeriksaannya dan ada alatnya. Nah, posisinya nanti pasien akan duduk juga. Nanti kita akan minta pasien, jika pasien itu nanti akan ada lampu yang muncul di alat itu. Nah, lampunya ini nanti jika terlihat oleh pasien, kita akan instruksikan pasien untuk memencet tombol. Nah, jadi nanti kita perlu kerjasama nih ada antara ruangan khusus betul, gitu ya dok ya? betul. Dan ini memang perlunya kerjasama antara adanya pemeriksa dan juga pasiennya juga, karena itu membutuhkan ini pasien harus bisa memencet tombolnya dan memahami instruksi yang diberikan, sehingga kadang-kadang kalau pasien yang mungkin terlalu kecil atau yang tua yang mungkin pendengarannya mungkin sudah agak kurang. itu kadang agak sulit kalau kita mau cek itu ya. Berarti untuk pemeriksaan kedua lapang pandang ini bisa kita simpulkan tidak sakit dok? Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Dan bisa dilakukan tanpa persiapan? Tanpa persiapan, tidak perlu obat terlebih dahulu, tidak perlu bius terlebih dahulu, nggak masalah. Baik, sudah 2 pemeriksaan yang bisa teman lakukan di polimata, polispesialis mata, khususnya poliglukom tadi ya dok ya, di Rumah Sakit Dr. Muardi. Yang ketiga tadi disebutkan pemeriksaan scan bola mata. Apakah sama seperti scan yang mungkin sering dilakukan di bagian radiologi dok? Apakah beda dok? Ya, yang mungkin teman-teman Muardi yang pernah dengar sering scan, mungkin CT scan, gitu badan ya, kepala, tulang dan sebagainya ya. Kalau di sini mata scan-nya itu prinsipnya hampir sama, cuman dia lebih simpel kayak jadi kita seperti di foto saja sebetulnya. Pasiennya sama, nanti sahabat juga duduk juga, kemudian nanti kita suruh lihat ke suatu arah di alat itu yang bentuknya seperti lensa kamera. Iya, dok. Nanti ada sinar yang akan memotret mata. Mungkin sudah cukup seperti itu saja dan tidak perlu ada persiapan puasa terlebih dahulu atau ada obat yang diminum terlebih dahulu. Dan yang terutama tidak nyeri, hanya seperti selfie barangkali ya dok, Betul. kalau dengan kamera telepon genggam ya dok Ya. ya. 3 pemeriksaan, lagi-lagi kalau bisa kita dengarkan ini sudah disampaikan dokter Arya, tidak sakit, tidak butuh persiapan khusus. Nah tadi terakhir dokter menyebutkan ada alat yang untuk menentukan sudutnya dok. Sudutnya Sakit tadi ya. Atau dokter bisa gambarkan sedikit dok tentang pemeriksaan yang akan dilakukan? Jadi untuk memeriksa sudut ini kita ada 2 cara. Yang paling simpel memang kita menggunakan sebuah lensa, itu yang paling simpel. Nah, kalau yang menggunakan lensa ini mungkin ada sedikit persiapan, yaitu nanti matanya kita tetes dulu menggunakan obat anti nyeri, sehingga saat kita lensa itu ditempelkan di mata, pasien tidak merasakan sakit, akan merasa nyaman, sehingga waktu pemeriksaan dia cukup tenang. Mungkin pemeriksaannya itu saja. Yang kedua, itu menggunakan alat, salah satunya scan juga, tapi memang yang sering kita lakukan, yang standarnya adalah yang menggunakan lensa itu tadi yang kita tempelkan ke mata. Namun sebelum kita tempelkan, kita tetes dulu biar nggak nyeri waktu ditempel ya. Jadi nggak masalah juga dia. Berarti 4 pemeriksaan tadi total ya dok? Iya bisa. Dan semuanya tidak nyeri. Nggak nyeri. Tidak membutuhkan persiapan khusus. Dan bagi sobat Muardiwai yang mempunyai keluarga, rekan, tetangga, sahabat dengan gejala mata yang satu tadi umur lebih dari 40 tahun, tidak ada salahnya kontrol dulu ke fasilitas kesehatan yang paling dekat ya dok. Dan apabila memang ternyata ada keluhan lebih jauh dan menyerupai yang sudah disebutkan dokter Arya, boleh minta rujukan hingga ke Rumah Sakit Muardi, ke polispesialis mata, poliglukom. Kita sapa lagi di Instagram dok, ini ada pertanyaan lanjutan lagi dok dari @hafiz Faziandra, di mana tadi dia menanyakan apakah pemakaian tim optal jangka panjang itu apakah ada efek sampingnya, tadi sudah dijawab oleh dokter Arya, tapi dia nanya lagi, adakah opsi lain untuk mengobatinya dok selain tetes tim optal? Oke, nah ini mungkin pertamanya kita harus tahu ya mengobati apa dulu sebetulnya ini saudari Hafiz ya kalau nggak salah, apakah saudari sakitnya Hafiz, apa? ditunggu sama dokter Arya di sini kalau bisa. Iya, sakitnya apa dulu sebetulnya? Kalau memang dia sebuah infeksi yang membutuhkan antibiotik, memang harus diberikan antibiotik itu. Banyak sekali pilihannya obat-obat lainnya. Kalau memang ternyata mungkin bukan sebuah infeksi, bisa juga tidak usah diberikan obat itu lagi, gitu ya. Mungkin itu dulu kalau dari saya, karena sebenarnya pilihan obat lain selain itu pun banyak, tapi tergantung kondisinya. Penyebabnya ya dok. Ya, betul dan sekali. sebenarnya kalau daripada kita
memakai sendiri tanpa pengawasan, ada lebih baiknya tadi sudah saya sampaikan kepada Hafiz Fajendra, boleh datang ke Poli Spesialis Mata RSUD Dr. Muardi tiap Senin sampai Jumat ya dok ya. Jumat. Selanjutnya dok, kita sapa lagi dari teman-teman di Instagram, ada pertanyaan dari @Mary Grace. Dok, faktor risikonya apa saja untuk kelainan glaukom ini? Apakah anak-anak atau usia muda bisa terkena glaukom? Tadi sudah dijawab sedikit kepada Mary, tapi boleh barangkali ingin ditambahkan oleh Dr. Arya. Jadi kalau faktor risiko tadi yang pertama usia memang, kemudian orang yang punya minus ataupun plus itu bisa juga. Kemudian orang-orang menderita penyakit sistemik seperti diabetes itu bisa juga punya risiko lebih lah untuk terjadinya glaukoma. Nah, sedangkan pada anak-anak ini, anak-anak biasanya yang glaukoma itu yang langsung dari lahir, itu risikonya memang karena genetik, jadi kita belum ada yang pasti untuk itu ya, tapi biasanya karena bawaannya dari anak itu. Sedangkan kalau yang usia mulai lebih besar dari itu, 4-5 tahun dan seterusnya, biasanya karena obat-obatan yang dia pakai pada umumnya. Terutama tadi obat antiinflamasi ya dok? Ya, obat antiinflamasi ya, seringnya seperti itu. Kalau memang hanya mata minus saja, memang merupakan sebuah risiko, cuman tidak semuanya juga. Sebaiknya kita periksakan saja kalau ada yang seperti itu. Baik dok, terkait dengan penanganan atau tata laksana dari glaukom, kita tadi udah ngomong, faktor risikonya sudah disebutkan oleh dokter, penyebabnya ya dok ya. Kalau ngomong tata laksana atau terapi atau pengobatan nih dok, tadi dokter sudah menyebutkan bahwa dia akan menggunakan obat tetes pada jangka waktu tertentu, terutama mungkin sampai seumur hidup barangkali mungkin ya dok ya. Ada alternatif lain dok? Selain hanya diteteskan, apakah ada barangkali satu yang mungkin teman-teman awam sering pikirkan, perlu operasi nggak? Oke. Jadi glaukoma terapinya ada bermacam-macam. Yang pertama jelas kita akan mulai dengan obat dulu ya. Jadi yang pertama kita akan coba dengan obat tetes, itu yang paling sering. Jadi karena dia paling nyaman untuk pasien dan juga efek sampingnya cukup sedikit dibandingkan obat-obat yang diminum. Dan tidak perlu intervensi ya dok? Tidak perlu intervensi. Itu yang pertama seperti itu dulu. Nah, jika dengan penggunaan obat-obat seperti ini ternyata pasiennya responnya baik, kita tidak perlu lanjut sampai ke operasi. Tapi kalau kasus-kasus yang tadi yang saya sebutkan mata merah itu tadi, mata merah mendadak dengan nyeri, nah itu biasanya obat saja tidak mempan. Jadi biasanya selain obat, kita juga akan melakukan laser untuk pasien-pasien seperti itu. Laser? Dok? Ada laser dulu ya. Alat khusus berarti dok? Ada alat khusus ya. Itu lasernya kita ada juga di Muardi. Laser ini intinya mengobati kasus-kasus yang utamanya karena sudah tertutup tadi, yang mata merah dan nyeri sekali ya, pandangannya turun, itu bisa kita laser. Nah, kemudian jika semua itu sudah dilakukan, ternyata masih belum membaik, baru kita lanjut ke operasi dok. Lanjut ke operasi ya. Berarti tadi yang pertama kita akan coba terapi konservatif, yaitu menggunakan obat dulu. Kedua, apabila mungkin ternyata penyakitnya semakin buruk, itu bisa dengan laser atau ada operasi laser tadi, atau operasi ya. Nah, terakhir saya ingin mengenai tata laksana nih dok. Gimana kalau masalah mungkin sama, apakah bisa dicangkok seperti ginjal gitu loh. Cangkok seperti ginjal ya. Bola mata, mungkin ada beberapa film-film yang matanya buta, terus mungkin dia mendapatkan cangkok atau donor bola mata. Apakah glaukom ini juga bisa dok dengan hal tersebut? Untuk glaukoma, cangkok ini memang belum ada perannya sampai saat ini dok. Jadi cangkok mata itu kalau yang bisa kita lakukan biasanya hanya kelainan yang di kornea saat ini ya. Di kornea secara organ saja. Kalau glaukoma karena dia saraf tadi ya, kenanya di saraf, sampai saat ini memang belum ada standar yang cangkok saraf itu tadi. Tapi kalau terapi lainnya yang saya rasa cukup maju sekarang di glaukoma yang sudah mulai ada di Muardi ini, kita bisa pasang implan untuk di pasien-pasien glaukoma. Implan apa? Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, glaukoma itu kan ada masalah di salurannya secara umum ya, saluran pembuangan air secara umum dia bermasalah. Nah, kemudian kita akan bikin implan ini, bikin saluran baru dok. Nah, itu termasuk yang cukup baru dan saya rasa belum banyak di Solo ini, tapi di Muardi sudah mulai bisa kita lakukan untuk penanganan dengan implan glaukoma itu ya. Jadi teman-teman yang punya keluhan glaukom ya, Muardi dari A sampai Z insya Allah kita sudah bisa hampir lengkap ya dok ya, tidak perlu ke kota-kota besar lainnya. Nah, tadi kalau
berarti kalau dengan glukom paling akhir yang bisa dilakukan adalah laser ya dok ya. Gimana dengan teman-teman yang mungkin kadang-kadang sering mengkaitkan penyakit glukom, penyakit mata ini dengan terapi alternatif? Banyak ya dok ya, sering kita jumpai terapi alternatif glukom. Kemudian herbal untuk menyembuhkan glaukom. Sebagaimana harus kita waspadai penggunaan atau kita kontrol penggunaan terapi tersebut? Terapi ya, oke. Jadi yang pertama kalau memang alternatif, kita dari bagian mata memang karena tidak punya referensi ke arah situ, kita tidak bisa menyarankan atau merekomendasikan. Karena kalau yang kita berikan sejauh ini itu semua kita punya datanya dok. Jadi obat-obat yang kita berikan antara dia nanti mengakibatkan efek samping apa, kemudian berapa dosis yang perlu kita berikan itu sudah ada dan sudah aman terjaga. Sudah ada bukti ilmiahnya. Sudah ada bukti ilmiahnya. Jadi sudah kita teliti. Kalau yang di luar mungkin kita belum bisa merekomendasikan karena kita tidak tahu itu efek sampingnya nanti apa, kemudian sebaiknya seberapa banyak yang diberikan dalam sehari, misalnya berapa kali sehari, kita nggak tahu. Dan apabila jika dia memang membuat rasa nyaman, kita nggak tahu nih nanti ke depannya apakah ada efek yang lain. Kalau awal-awal aman, mungkin ke depannya dia berbahaya, kita juga tidak tahu. Jadi dari kami sih mungkin lebih aman jika saudara-saudara ceknya ke spesialis mata di Muardi, dokter mata saja untuk itu sebelum ke sana, karena kita nggak tahu secara ilmiah bagaimana itu produk-produknya. Baik, berarti harus kita waspadai bahwa ada terapi-terapi yang tidak mempunyai basis bukti secara ilmiah dan hal itu mungkin sering dijanjikan, oh pasti sembuh, pasti apa, dan sebaiknya konsultasikan dulu saja, karena insya Allah dari polispesialis mata bagian glukoma terutama tadi ini menerapkan terapi yang semuanya sudah ada bukti ilmiahnya. Terakhir dok, kebetulan karena acaranya mungkin hampir berakhir, ada nggak kegiatan fisik tertentu yang harus dibatasi, harus dihindari untuk teman-teman atau sobat Muardiwae yang ingin mencegah, satu, ingin mencegah supaya tidak glukom, dua, kalau memang dia sudah glukom, adakah yang perlu dibatasi? Ya, untuk kegiatan fisik sendiri sejauh ini yang untuk glaukoma tidak ada dok. Jadi yang khusus ke arah menyebabkan glaukoma itu secara fisik tidak ada. Jika kita tanyakan apakah ada yang bisa meningkatkan tekanan mata, itu bisa. Jadi contohnya berbaring itu akan berbeda dengan saat dia duduk. Tapi kita nggak mungkin melarang orang untuk berbaring kan. Jadi salah satunya dasar kita nggak bisa larang itu. Jadi nggak masalah, boleh lanjutkan. Kemudian ada penelitian lagi kalau kita melakukan olahraga secara cukup rutin, katanya dia memiliki efek yang melindungi dari glaukoma. Walaupun tidak melindungi 100%, tapi dia punya efek yang cukup baik untuk saraf-saraf mata. Jadi kalau memang bisa olahraga rutin itu saya rasa lebih baik. Tapi kalau yang memperburuk glaukoma secara kegiatan fisik, selain itu tadi mungkin ini kalau suka mengangkat-angkat berat dok, mungkin terkait itu karena orang yang suka mengangkat berat itu dia ada tekanan yang akhirnya mata pun juga akan naik tekanan matanya. Jadi contohnya pekerjaan yang mengangkat-angkat berat, kemudian salah satunya orang yang suka main atlet binaraga dok. Atlet binaraga bisa juga memang ya. Kemudian yang suka main alat musik tiup itu bisa berisiko juga. Jadi terampet, suling dan sebagainya itu kalau memang profesinya seperti itu cek rutin saja. Saya rasa kita tidak akan membuat dia harus berhenti bermainnya, cuman harus cek berkala, mungkin seperti itu dok. Baik, berarti dengan faktor risiko yang sudah disebutkan lagi ditambahkan nih satu tadi memang punya pekerjaan yang sering mengangkat beban. Berat ya. Dua, tadi punya risiko pekerjaan yang dokter sudah sebut tadi main alat musik tiup, gitu ya. Musik tiup. Tiga, barangkali mungkin teman-teman yang sering melakukan aktivitas fisik seperti mengangkat beban itu juga perlu secara berkala untuk dicek ya dok ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dok di sini bingung lagi dok, sedikit kalau misalnya udah kena glukom pasti buta atau tadi ya dok, kalau boleh dokter ceritakan tipsnya sedikit, apa saja sih dok yang di akhir acara ini apa saja yang kira-kira teman-teman harus lakukan supaya tidak berakhir menjadi buta. Ya, jadi karena glaukoma ini dia penyebab kebutaan yang tidak bisa dikembalikan lagi istilahnya kalau sudah butanya. Jadi di seluruh dunia dia cukup tinggi. Jadi yang pertama perlu diketahui jika didiagnosis dengan glaukoma itu
banyak temennya lah istilahnya. Jadi banyak sekali yang menderita, jadi tidak usah merasa terlalu stres. Lebih banyak dibanding corona dong, Dok? Sampai saat ini ya, saat ini lebih banyak dibandingkan corona ya. Nah, Dan jauh lebih, ternyata efeknya lebih berbahaya untuk mata ya, jadi bisa lebih buta. Jadi banyak sekali penderita seperti ini dan di Indonesia cukup banyak. Jadi tidak usah terlalu stres, tetap akan kita tangani. Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama tadi, jika ada gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi, matanya mungkin kalau kita lihat di pinggir-pinggir mulai nggak kelihatan, atau ada serangan glaukoma yang mata merah akut, langsung diperiksakan saja. Terutama bagi saudara-saudara yang sudah 40 tahun ke atas, itu mulai idealnya kalau bisa tiap tahun lah, walaupun tidak ada keluhan, tiap tahun diperiksa saja untuk check up. Nah, jika memang nanti terdiagnosis glaukoma, pasti akan kita kasih pilihan-pilihan obat, dan kuncinya adalah obatnya jangan berhenti. Jika sudah diberikan terapi, kita jangan sampai stop, harus selalu berkelanjutan glaukoma itu. Nah, jika memang bisa dengan obat, kita akan pasti pertahankan dengan obat saja, kecuali memang mengharuskan atau pasiennya sudah terlalu parah sehingga harus operasi, pasti kita akan diskusikan juga dengan pasien. Jadi tidak akan serta-merta langsung kita suruh operasi, biasanya pasti akan kita diskusikan dengan pasien dan keluarga. Oke, untuk menghindari glaukoma sehingga tidak terjadi kebutaan, mungkin seperti itu. Dan jika ada yang mengatakan ini bisa menyembuhkan glaukoma di luar sana, mungkin perlu berhati-hati juga, karena sampai saat ini belum ada, ya betul, kalau saraf glaukoma itu sudah mati, sampai saat ini kita belum ada teknologinya untuk menghidupkan kembali. Jadi misalnya penglihatannya sudah turun karena glaukoma, udah susah nih kalau mau dikembalikan normal lagi. Jadi kalau ada produk-produk seperti itu mungkin perlu waspada ya. Atau kalau misalnya bingung, konfirmasi saja ke dokter mata atau bagaimana. Baik, dengan tips dan yang sudah disebutkan tadi oleh Dokter Arya, spesialis mata, maka berakhir sudah acara Muardi Wae. Kepada Sobat Muardi Wae, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat di Facebook dan di YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. Kemudian ada juga Instagram @rsdrmuardi. Kepada teman-teman, terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.